mulai hari ini mari kita perbaiki cara berbahasa. Israel dan Palestina tidak pernah berperang. Faktanya yang terjadi di sana adalah jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah, di saat Nabi Ibrahim mengucapkan, wallahi law kana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah, demi Allah, seandainya aku dikaruniai seorang putra, maka anakku pun akan aku sembelih, yakni akan aku kurbankan di jalan Allah. Maka suatu hari ketika beliau dikaruniai seorang putra, Nabi Ismail alaihi salam, maka Allah tagih janjinya, dan di situ benar-benar diyakinkan bahwasanya Nabi Ibrahim harus menyembelih, mengorbankan putranya, sampai-sampai disebutkan inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya perintah kurban ini, penyembelihan Ismail ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang sangat besar. Padahal sebenarnya Allah menakdirkan bukan menyembelih Ismail, tapi sudah ditakdirkan sejak awal yang disembelih adalah kambing. Tapi di sini Allah menguji Ibrahim tentang sebuah pengorbanan. Wa fadainahu bidzibhin azim, lantas kemudian sesuai dengan takdir diganti Nabi Ismail itu dengan seekor kambing yang besar. Pelajaran bagi kita semua, sebetulnya bukan manusia yang akan dikorbankan, tapi sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, itulah yang sejatinya dikurbankan. Sifat kebinatangan itu adalah keserakahan dan kemudian menumpahkan darah. Karena sifat inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para malaikat. Ketika malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Kata malaikat, ya Allah, mengapa engkau akan kirim ke muka bumi itu manusia yang mengelola bumi, yang manusia itu akan berbuat kerusakan, mereka akan mengeksploitasi alam, wa yasfikud dima', dan mereka akan saling menumpahkan darah. Nah, inilah sebetulnya yang mesti kita sembelih, mencampakkan sifat-sifat keserakahan dan kebinatangan. Bukan manusia yang dialirkan darahnya, tapi hewanlah yang dialirkan darahnya. Karena sebetulnya darah manusia itu sangat terhormat. Itulah mengapa hari ini dunia internasional sedang benar-benar diuji dengan kejahatan Israel, yang katanya kita menjunjung tinggi hak azazi manusia, tapi pada kenyataannya itu semua cuman omong kosong. Karena apa yang dilakukan Israel di Palestina bukan perang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mulai hari ini mari kita perbaiki cara berbahasa. Israel dan Palestina tidak pernah berperang. Faktanya yang terjadi di sana adalah penjajahan, pendudukan, pengusiran, dan pembantaian, genosida. Karena apa yang disebut dengan perang, perang itu ada rumus, ada rule of the game, ada aturan main. Jangankan bangsa modern, dulu bangsa jahiliyah, mereka berperang dengan aturan. Tidak boleh merusak rumah, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh melukai orang yang tidak ikut serta berperang, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Tapi faktanya di Palestina, bangunan hancur semua, rumah ibadah hancur, rumah sakit juga hancur, wanita dibantai,
anak-anak kemudian juga dibantai. Ini faktanya. Itu bukan hukum perang. Kalau kita ingin belajar tentang hukum perang, lihatlah perang Rusia dan Ukraina. Itulah perang sesungguhnya. Di situ ada dua negara yang berperang. Ada dua tentara yang saling baku tembak. Dua kubu tentara. Bahkan diperkenankan memiliki tentara bayaran. Tapi masyarakat sipil tidak boleh terluka. Fasilitas umum tidak boleh dirusak. Perempuan dan anak-anak tidak boleh ada yang menjadi korban. Itulah perang sesungguhnya. Sedangkan apa yang dilakukan Israel di Palestina itu bukan perang. Ini murni penjajahan, pendudukan, pengusiran. Bahkan modus pengusirannya sungguh luar biasa. Negara-negara muslim dinegosiasikan agar mau menampung rakyat Palestina. Termasuk Indonesia dinegosiasikan agar kita bisa menampung pengungsi dari Palestina. Itu sebetulnya pengusiran. Mereka ingin habisi rakyat Palestina di tanahnya sendiri. Dan yang terpenting bagi kita adalah tak sekedar pengusiran, tapi itu merupakan pembantaian, genosida. Ini sungguh kejahatan yang luar biasa. Walaupun di satu sisi kita tidak boleh terbawa emosi, kemudian tidak memiliki kontrol dalam bertindak. Karena kalaulah kita semua ingin mawas diri, qadarullah, semua adalah takdir dari Allah Ta'ala. Dalam pengertian kejahatan mereka memang termaktub di dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan melakukan kerusakan dan kejahatan dua kali. Dan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang luar biasa. Sampai kemudian mereka akan menemukan takdir sesuai dengan ketetapan Allah. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama tuqifu. Mereka akan dihinakan. Khatib ulangi, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada sesuai dengan takdir dari Allah Ta'ala. Kembali lagi bahwasanya ketika kita mengalirkan darah hewan kurban, maka itu adalah ibadah. Tapi darah manusia mesti kita jaga. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man qatalan nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan nyawa satu manusia saja tanpa alasan yang hak, maka seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Satu hal lagi yang hendak khatib ingatkan, sifat kebinatangan itu adalah keserakahan, yakni mayyufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu? Diantaranya terjadi kerusakan alam semesta karena eksploitasi pantai, di mana orang membangun kota di atas laut, eksploitasi laut, eksploitasi alam, bahkan tambang di Raja Ampat yang sampai merusak ekosistem yang ada di sana, eksploitasi udara, eksploitasi tambang dan lain sebagainya, di mana eksploitasi alam semesta ini hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja dan kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, pada momentum Idul Adha tahun ini, mari kita semua mawas diri untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan dan keserakahan demi mewujudkan kemaslahatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.